Oke, salam jumpa semuanya ya. Hari ini kita ketemu lagi. Perkenalkan nama saya Hendra, akan menjelaskan ya mengenai beberapa topik di matematika bisnis. Jadi untuk kali ini saya ingin menjelaskan mengenai optimasi dengan kendala ya. Ini mungkin beberapa dari kita semua nih merasa kesulitan ya kalau misalnya ketemu soal suatu fungsi, kemudian ada kendalanya lagi, gimana nih cara penyelesaiannya ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ya. Jadi sebenarnya ada beberapa metode untuk menyelesaikan soal optimasi dengan kendala. Ada yang dengan metode Lagrange ya. Kalau kalian ingat itu ada yang pakai lambda. Itu sudah ada ya di video saya sebelumnya. Nah, untuk kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cara yang lebih simpel ya dalam menyelesaikan optimasi dengan kendala. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini saya besarkan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini pengantarnya sedikit ya. Jadi dalam ilmu ekonomi yang disebut dengan fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil fisik dengan faktor produksi. Ya, jadi dari input-input yang kita gunakan dalam suatu fungsi itu kira-kira akan menghasilkan output seberapa besar ya, dan kita harus menyediakan berapa banyak nih inputnya supaya produksinya tersebut optimal ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari namanya adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Ya, jadi fungsi produksi Cobb-Douglas ini adalah suatu fungsi produksi yang ingin memperlihatkan pengaruh input yang digunakan terhadap output yang diinginkan. Dan biasanya inputnya itu berupa dua hal, yaitu kapital ya atau modal, dan yang kedua adalah tenaga kerja atau labor. Jadi biasanya itu dalam fungsi Cobb-Douglas itu variabelnya itu K dan L, di mana K itu kapital ya pakai bahasa Indonesia kapital, dan L-nya itu labor ya. Nah, kita lihat ke contohnya. Nah, seperti ini. Nah, ya sebelum kita ke contoh, di sini ada rumus yang sebenarnya kalau saya bilang sih ini mempermudah kita dalam menyelesaikan optimasi tanpa kendala. Sorry, dengan kendala ya. Yaitu MPL per PL sama dengan MPK per PK. Jadi di sini ada keterangan ya. Keterangannya itu kalau misalnya MPL itu ya, MPL itu adalah marginal product of labor. Jadi atau pengertiannya itu adalah penambahan kuantitas output yang dihasilkan dari setiap penambahan tenaga kerja. Jadi kalau misalnya kita menambah satu unit tenaga kerja atau labor, kira-kira tuh outputnya itu akan bertambah sebesar berapa, ya. Dan ini mudah aja cara mencarinya yaitu turunan dari L atau diferensial ya, diferensial dari L-nya, dari variabel L. Kemudian ada lagi MPK, karena variabel ada dua ya, satu L, satu K. Jadi kalau MPK itu marginal product of capital, yaitu penambahan kuantitas output yang dihasilkan dari setiap penambahan modal. Jadi kalau modalnya itu kita tambah ya, anggaplah satu unit, kira-kira outputnya itu akan bertambah sebanyak berapa unit. Itu ya pengertian dari MPK. Caranya adalah turunan K-nya aja. Jadi ini pakai diferensiasi atau turunan ya. Kemudian ada PL. PL ini P itu kan price ya, price dari labor ini. Nanti di soal ini pasti ada. Kemudian ada lagi harga kapital itu PK ya, price dari kapital, harga kapital atau modal. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Mungkin setelah ini ada contohnya. Nah, seperti ini. Oh ya, sebelumnya saya hapus dulu nih. Nah, oke. Jadi, contoh pertama, jika fungsi produksi suatu perusahaan yang menggunakan kombinasi dua macam input, yaitu tenaga kerja dan modal, ditunjukkan oleh persamaan ini Q ya. Q itu kalau fungsi produksi memang dia variabelnya Q. 100K pangkat 0,5 dan L pangkat 0,5. Ini semua perkalian ya, ini dikali. Di mana Q-nya adalah produksi total, K itu adalah modal kapital, dan L-nya itu adalah tenaga kerja ya. Jadi itu dua variabelnya. Kemudian, anggaran yang disediakan untuk membeli input adalah $10.000 dengan harga modal adalah $50 dan harga tenaga kerjanya adalah $40. Ya, ini price-nya. Hitunglah besarnya kapital dan tenaga kerja yang harus digunakan agar outputnya maksimum. Tentukan juga berapa besar output maksimum tersebut. Ya, dari sini kita diketahui ada fungsi produksinya, kemudian ada harga masing-masing input, yaitu harga modal dan tenaga kerja. Kemudian ada anggarannya. Inilah yang membuat soal ini menjadi optimasi dengan kendala, karena ternyata ada anggarannya.
perusahaan itu tidak bisa tuh menyediakan modal atau tidak bisa menggunakan modal dan tenaga kerja sebanyak-banyaknya ya. Karena ternyata dia itu anggarannya terbatas segini aja, 10.000. Itulah yang namanya optimasi dengan kendala. Ya, ada batasannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Sebentar, di slide berikutnya macet. Bentar ya. Oke, ini adalah penyelesaiannya ya. Jadi pertama itu kita buat dulu ya, atau kita tulis dulu kira-kira nih fungsi utamanya apa, yaitu yang ini kan. Yang Q sama dengan 100K dan seterusnya. Kemudian kita tulis identifikasi kendalanya. 50K tambah 40L sama dengan 10.000. Ya, 50K itu adalah harga dari kapitalnya yang dari soal ya. Kemudian 40L itu harga dari labornya per unit, yaitu 40 ya. Kapitalnya 50 tadi dari soal ada, dan anggarannya itu 10.000 maksimal. Jadi 50K tambah 40L sama dengan 10.000 ya. Nah, kemudian kita membuat, karena kita mau pakai rumus yang ini, kita harus mencari MPL dan MPK-nya dulu. MPL-nya itu kan tadi sudah disebutkan ya, turunan pertama dari L atau turunannya dari L. Nah, ini turunan dari L itu gampang aja ya. Mungkin teman-teman juga udah mengerti mengenai turunan. Kalau kita lagi nurunin L, itu berarti variabel yang kita lihat yang L aja. Ya, yang L ini aja. K ini abaikan dulu. Jadi caranya adalah seperti biasa, turunan itu adalah pangkat yang sudah tersedia dikali dengan angka depan. Ya, 0,5 kali 100 itu kan 50. Tulis 50. Kemudian K pangkat 0,5-nya ini walaupun kita abaikan, tapi dia tetap ada. Tapi dia tidak berubah. Tulis aja K pangkat 0,5. Tidak ada yang berubah dari fungsi sebelumnya ya. Nah, yang berubah adalah L-nya karena kita lagi nurunin L. Seperti biasa kalau turunan itu kan pangkatnya berkurang 1 kan. Setengah kurangin 1 itu minus setengah. Jadi L pangkat minus setengah. Nah, seperti itu ya cara turunan. Nah, kita coba lagi. Gimana kalau MPK ini? Yaitu turunan pertama dari K. Berarti yang jadi fokus perhatian kita itu adalah yang K nih, variabel K. Yang L ini abaikan dulu, anggap aja ini tidak ada. Ya. Berarti pangkatnya 0,5, 0,5 kali 100, itu kan 50 kan, kamu tulis 50. Kemudian K-nya itu pangkatnya berkurang 1, 0,5 kurangin 1, minus 0,5. Ya. Jadi 50 K pangkat min 0,5. Nah, L-nya ini kalian turunin. Maksudnya bukan turunin, ditulis aja ya. L pangkat 0,5-nya tuh turunin. Turunin ke sini maksudnya ditulis lagi ya. Tanpa ada perubahan. Karena kan kita lagi nurunin K-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin ke sini. MPL per PL. Pokoknya L sama L, K sama K ya. Ini terbolak-balik nggak masalah ya. Misalnya kalian tulisnya MPK per PK, MPL per PL, itu tidak masalah ya. Oke, sekarang kita masukkan MPL-nya itu kan tadi ini kan. Ini lanjutannya ke sini ya. Lihat, ini setelah dimasukkan angkanya menjadi 50K pangkat 0,5 L pangkat min 0,5 per, nah 40 ini adalah PL ya. Itu dari soal sudah ada harga dari labornya 40. Kemudian ini sisi kanannya juga ini saya cuma memasukkan yang ini kan yang tadi dihitung dari turunan K. Tuh yang ini ya. 50 ini dari soal. Gitu ya. Ini kita tinggal memasukkan ke rumus. Kemudian ini penyelesaiannya, cara menyederhanakannya ini sebenarnya banyak cara ya. Kalau saya sih biasanya angka sama angka, kemudian yang variabel sama variabel. Jadi ini kayak saya apa? Saya swap ya. Saya swap maksudnya. Saya pindahin. Jadi 50-nya ke sini, yang 50K pangkat 0,5-nya ke bawah ya. Jadi bentuknya seperti ini, cuma merubah bentuknya aja. Ini kan tadi kita tukeran tempat ya. Nah, kemudian ini juga cara menyederhanakannya, ini kan 50 per 40 bisa jadi 5 per 4 ya. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah gimana cara menggabung pangkatnya ya. Di sini kan mungkin kalian masih ingat ya, kalau misalnya ada seperti ini, ada X pangkat A dibagi X pangkat B, karena basisnya sama-sama X ya, ini bisa kita sederhanakan menjadi X A min B. Ya, ini matematika dasar ya. A min B.
Begitu juga yang ini. Ya, pokoknya ini sebenarnya bisa putar-putaran deh. Pokoknya kalau dia turun atau dia naik itu jadi minus ya pangkatnya. Selama bilangan basisnya itu sama-sama, misalnya sama-sama X. Atau kayak gini kan sama-sama K gitu ya, variabelnya maksudnya. Nah, jadi di sini saya gabungkan, yang saya pindahin itu yang pangkatnya minus. Kamu lihat, kalian lihat ya di sini. Misalnya di sini K pangkat min 0,5. Yang bawahnya K pangkat 0,5. Nah, yang minus ini yang saya pindahin ke bawah. Saya pindahin ke bawah. Jadi begini. Lihat. K pangkat 0,5, L dikurang, buka kurung, kurang lagi 0,5. Karena yang ini yang di atas itu turun ke bawah. Ya. Jadi yang ini turun ke bawah. Kalau turun atau naik kan jadi minus kan pangkatnya. Kemudian yang L tadi, yang ini, yang minus kan yang bawah. Kalau saya sih prinsipnya kalau yang minus itu yang pindah gitu, yang kalah gitu istilahnya ya. Jadi ini ke atas pangkatnya ya. Jadi kita gabung jadi L 0,5 ini memang kan awalnya di atas dikurang yang ini tadi ke atas min 0,5 gitu ya. Jadi yang tadi yang K ini yang K pangkat min 0,5-nya ke bawah. Kalau L kan yang tadinya di bawah itu yang pangkatnya minus 0,5 ke atas dia. Jadi yang minus itu saya pindahin ke atas. Walaupun tidak harus seperti ini ya, bebas aja sebenarnya. Hasilnya akhirnya nanti akan sama. Nah ini jadinya 5/4. Kemudian kita lihat ya, 0,5 tambah, ini kan minus ketemu minus jadi tambah, jadi plus. Ditambah itu jadi 1. Sebenarnya nggak ditulis nggak masalah, ini biar jelas aja. Jadi L pangkat 1 atau L aja ya. K-nya juga 0,5 min 0,5 kan jadi 1 gitu. Jadi bentuknya menjadi sederhana. Nah, jadi kayak gini. Lihat. Tadi sebelumnya kan begini. Nah, ini bisa dikali silang nih. Ya, bisa dikali silang kan. Jadi 5K sama dengan 4L. Nah, kayak gini. 5K sama dengan 4L. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi K sama dengan 4 per 5L. Ya. Nah, ini kan menjadi suatu bentuk persamaan lagi kan. Ini kita belum dapat nih nilai K dan L-nya berapa. Nah, kemudian kita substitusikan pada fungsi kendala, yaitu yang ini. Ini dia nih. Ya, 50K plus 40L sama dengan 10.000. Kita substitusikan, ini saya terbalik ya, 40L tambah 50K, tapi tidak masalah ya, bolak-balik aja. Pokoknya K itu adalah nilainya 4 per 5L. Jadi 40L tambah 50 kali 4 per 5L sama dengan 10.000. Jadi kalau ketemu K itu ganti aja dengan ini, 4 per 5L. Ya. Nah ini kan menjadi bisa dicoret. Jadi 40L, ini kan 10 ya. 10 kali 4, 40. 40L tambah 40L sama dengan 10.000. Ini menjadi 80L sama dengan 10.000. L-nya tinggal 10.000 bagi 80. Dapatlah 125 angkanya. Ya, kita dapat nih lebarnya harus menyediakan 125 orang misal karena ini tenaga kerja ya. Nah, kemudian L-nya sudah dapat, kita perlu K-nya. Modalnya harus berapa nih? Karena tadi kan modalnya itu masih berupa persamaan kan seperti ini. Nah, tinggal ganti deh L-nya itu dengan 125. Tuh, jadi 4 per 5 kali 125. Ini kan bisa dicoret ya, maksudnya bisa dibagi. Ini hasilnya 25, 25 kali 4, 100. Gitu. Nah, terjawab ya, berarti L-nya harus sediakan 125 dan kapitalnya harus menyediakan 100 dalam satuan unit. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya berapa sih? Tadi kan kalau kita lihat ada pertanyaan kedua. Tentukan juga berapa besar output maksimum tersebut. Nah, ini gampang aja. Kita tinggal memasukkan ke sini fungsi utamanya. Karena K dan L-nya itu sudah dapat. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, di mana L-nya itu untuk produksi optimal itu harus menyediakan 125 dan K-nya harus menyediakan 100, akan menghasilkan produksi sebesar, ini kalian tinggal masukkan aja, 100 kali 100 pangkat 0,5 kali 125 pangkat 0,5. Ini dikali kalkulator seperti biasa aja, dapatnya 11 ribuan. Ya mungkin ada koma-koma dibulatkan aja. Karena kan ini satuan produksi itu unit ya, bulat. 11.180. Seperti itu ya. Oke, kita lihat ya untuk contoh kedua biar lebih jelas. Sebenarnya stepnya akan sama aja. Seperti ini.
Diketahui produksi papan memiliki fungsi Q sama dengan K pangkat 3 L pangkat 3. Jika perusahaan memiliki anggaran 100, serta harga input kapital dan labor masing-masing 5 dan 10, ya ini berarti harga ya. Harga kapitalnya 5, harga labornya 10 gitu maksudnya. Tentukan berapa banyak input kapital dan labor yang harus dipergunakan agar produksi maksimum dan berapa besar produksi tersebut. Ya, pertanyaannya sama, cuma beda fungsi dan keterangan-keterangannya ya. Oke, kita lihat sama seperti tadi. Ini fungsi utama, ini harga kapital, harga labor ya dari soal yang tadi. Tuh, 5 dan 10. 5 dan 10 ya. Kendalanya itu nggak usah bingung kalau dia nggak bilangin, tinggal 5K. Ya, ini kan 5 itu punyanya si kapital kan, berarti 5 kali K ditambah 10 dikali L itu harus 100. Karena kalau kita lihat di sini kuotanya atau anggarannya itu 100. Kan kita harus memaksimumkan kan. Berarti kapital dan labornya harus berapa nih supaya tepat dengan anggarannya. Ya, sesuai dengan anggaran yang tersedia. Jadi seperti ini kendala. Ya. Nah, berarti berikutnya seperti yang tadi juga, kita harus cari turunan K, turunan L. MPK, MPL. Dari sini ya, untuk mencari turunannya itu bukan dari fungsi kendala, tapi dari fungsi utama yang ini. Ya, kita cari turunannya. Yang ini ya, saya kotakin lagi. Nah, mencari turunan K, berarti yang menjadi fokus kita adalah si K nih. Lihat, K ini kan pangkatnya itu 3 ya. 3 dikali kan sebenarnya dikali angka depan. Angka depannya itu 1 ya, ini karena nggak ada apa-apa kan dianggap 1. Berarti 3 kali 1 tetap 3. K-nya itu tadinya pangkat 3 berkurang 1 menjadi pangkat 2. Karena turunan kan begitu kan. Turunan itu pasti berkurang 1 pangkatnya ya. Kemudian L pangkat 3-nya tetap ada, tetap tulis. Gitu, ya. Kemudian MPL berarti yang menjadi fokus kita yang ini. Tetap caranya itu 3 dikali angka depan. Di mana angka depannya itu walaupun tidak ada itu berarti artinya 1 ya. 3 kali 1 3. Nah, K-nya itu tidak berubah karena kita lagi menurunkan yang L. Berarti tulis saja K pangkat 3. Nah, ini yang berkurang. Ya. L pangkat 2. Semoga teman-teman di sini masih ingat ya mengenai turunan ya. Misalnya begini. Harusnya sih sudah ingat semua ya. Misalnya 2X pangkat 3. Berarti kalau kita turunkan itu adalah 3 kali 2, 6. X. Kemudian pangkat di X-nya berkurang 1. Tadinya 3 menjadi 2. Gitu. Ya, begitu juga yang ini ya. Kalau kita ganti K dan L, ya udah pas kita nurunin K-nya, berarti pangkat di K-nya akan berkurang 1. Awalnya 3 menjadi 2. Begitu ya. Itu cara menurunkan. Kemudian ini tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi juga. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. 3K pangkat 3 L pangkat 2 ini adalah yang ini ya. MPL per PL. PL-nya itu 10. Isi aja. Ini MPK ya dari sini ya. Dibagi PK 5. Ini dia. Kemudian ini terserah kalian mau menyelesaikannya gimana. Kalau saya seperti yang tadi, saya gabung angka sama angka, variabel sama variabel ya. Jadi ini saya swap lagi. Ya, kayak gini. Pindahin aja gitu angka sama angka. Jadi kan posisinya jadi berubah ya. Seperti ini. Kemudian ini bisa kita sederhanakan 1/2 ya. 5/10 kan 1/2. Nah, ini seperti yang tadi lagi. Pokoknya tuh yang variabelnya sama, misalnya sama-sama K, itu bisa digabung tuh. Walaupun dia pangkatnya beda, tapi bisa kita sederhanakan. Misalnya ini ya, ini kan sebelumnya 3 sama 3 ini bisa dicoret. Nah, sisanya tuh K pangkat 2, L pangkat 3, dibagi K pangkat 3, L pangkat 2. Kita satu-satu nih. Biasanya kalau saya sih, yang pangkatnya gede itu yang stay di tempatnya. Misalnya gini ya, ini K pangkat 2, ini K pangkat 3. Kan lebih besar yang bawah kan, maksudnya lebih besar K yang di bawah itu K pangkat 3. Jadi yang 2 ini yang turun. Jadi begini. Tuh, ya. Kemudian ini kalau kita lihat yang L, yang lebih besar kan pangkatnya yang di atas kan, L pangkat 3. Yang 2 ini ngalah. Istilahnya ngalah gitu ya. Jadi dia pindah. 3 kurang 2. Gitu.
Ya, karena kan begitu pindah baik ke bawah ataupun ke atas itu kan jadi minus kan kalau pangkat. Seperti tadi ya. Jadinya sederhana. Jadi 3 kurang 2 kan 1. Ini juga 3 kurang 2 1. Jadi 1/2 sama dengan L per K. Ya. Bisa kita sederhanakan menjadi K sama dengan 2L. Atau gini ya, mungkin ini ada ke skip. Jadi kan awalnya begini. 1/2 sama dengan L per K. Nah, ini kan bisa kalian kali silang kan. K kali 1 ya K. 2 kali L, 2L. Ya, K sama dengan 2L. Kita udah dapat nih persamaan seperti ini. Intinya sih kalau udah dapat persamaan seperti ini menjadi lebih mudah ya. Ini tinggal masukin ke kendala ini. Jadi K itu sama aja 2 kali L. Jadi nanti di sini K ini kamu ganti aja 2L. Jadi 5 kali 2L tambah 10L. Kita lihat di sini ya. Tuh, 5K tambah 10L sama dengan 100. Ini kan kendalanya. K-nya itu tadi kita udah dapat 2L. Terus ini tinggal kamu jumlahin aja ya. 10L tambah 10L menjadi 20L. 100. Kemudian L-nya menjadi 100 bagi 25. Ya. Nah, kemudian kita perlu nilai dari K-nya. Tadi kita dapat persamaan K itu 2L. Ya. Berarti kita bisa masukkan aja L yang tadi barusan didapat ke sini. Dapatlah angka 10. Berarti L-nya harus sediakan 5, K-nya harus sediakan 10. Kemudian kita tinggal masukkan ke fungsi utama ya yang dari soal. Ini hitung seperti biasa aja. 10 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Hasilnya 125.000. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk penjelasannya. Semoga dua nomor ini bisa mewakili ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ya. Seperti itu aja. Terima kasih. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.